2022 yang lalu. Partai politik sudah ditetapkan, jumlahnya ada 18 partai politik. Di belakang kita ini jadi background nomor urut 1 sampai 17, lompat sampai nomor urut 24, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi juga kita akan melaksanakan proses penerimaan pendaftaran pengajuan calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah untuk sesuai dengan jenjangnya. DPR RI untuk KPU RI, DPR Provinsi untuk KPU Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota untuk DPR Kabupaten Kota. Dan insya Allah kita juga akan melaksanakan tahapan itu karena ini adalah pemilu nasional. Itu untuk tahapan pelaksanaan pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. Nah, hari ini kita gathering media, kumpul bersama rekan-rekan media khusus berkaitan dengan pasca penetapan daerah pemilihan sesuai dengan PKPU 6 tahun 2023 tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan untuk keseluruhan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Nanti akan kami share kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman media belum mengakses, nanti kami sampaikan PKPU 6 tahun 2023. Nah, di sini isinya lampiran ya, sebagian panjang sekali lampirannya ini. Ini 1-2 lembar PKPU pertimbangannya. Sekarang jam 15. Oke. Kami ingin menyampaikan langsung saja untuk setelah dilakukan proses penyusunan dan akhirnya bermuaranya adalah penetapan yang dilakukan oleh KPU RI. Nah, sehingga untuk dapil DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini tersebar menjadi 6 dapil. 6 dapil ini sama dengan dapil waktu penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Untuk dapil 1 Peraya Tengah, jumlah alokasi kursinya 9. Dapil 2 untuk Kecamatan Kopang Janapria, alokasi kursinya 9. Dapil 3 Kecamatan Peraya Timur dan Kecamatan Pujut, alokasi kursinya jumlah alokasi kursinya dapat sudah paham. Jumlah alokasi kursinya 9. Dapil 3. Untuk dapil 4 Kecamatan Praia Barat Daya, jumlah alokasi kursinya 7. Untuk dapil 5 Kecamatan Jonggat Pringgeratu, jumlah alokasi kursinya 9. Untuk dapil 6 Kecamatan Batu Kliam Utara, jumlah alokasi kursinya 7. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 50 kursi. 50 kursi. Tidak apa-apa, kita sedikit feedback ke belakang. 50 kursi ini diperboleh sesuai dengan ketentuan PKPU 6 tahun 2022 dalam
Kabupaten kota dengan penduduk 1 juta sampai 3 juta mendapat alokasi kursi 50. Oke, 50 kursi. Dari 50 Nah, kan ini media gathering, bukan sosialisasinya sudah itu. Media gatheringnya ya, jadi kenapa cetak besar, cetakkan yang besar mas, sebab cetakkan yang besar, media gatheringnya gitu. Aura kebersamaannya yang kita cari, karena tahapan ini sedang berjalan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini masih 1 tahun kurang sedikit lagi hari-harinya. Setelah itu juga masih ada pilkada. Jadi panjang sekali kita akan bersua, bertemu dalam melaksanakan tugas masing-masing. Kami sebagai penyelenggara, saudara-saudara juga bagian menjadi tonggak suksesnya demokrasi. Saya kira tradisi-tradisi seperti ini mudah-mudahan akan terus-menerus dilakukan, walaupun mungkin sekarang di sini ya, nanti di lain waktu mungkin di mana nanti. Saya kira itu dulu dari saya. Mohon kesediaan Pak Ahmad Fuad Farudin, Ketua Divisi Parmas, Divisi Sosialisasi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Jadi panjang sekali. Sosdiklis, Parmas dan STM. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Sampai agak panjang sekali. Sosdiklit, Parmas dan SDM. Terima kasih. Lanjut saja Pak Fuad, dari saya cukup. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin ada yang belum tahu, Ahmad Fuad Farudin. Jadi dipanggil Fuad saja, yang tengah-tengah saja gitu ya. Divisinya tadi Sosdiklit, Parmas dan SDM, sesuai dengan panjang nama saya, Ahmad Fuad Farudin. Nah, jadi pas di sana ya. Nah, di sayap kanan saya ini Bapak Alimuddin Sukri MPD. Nah, beliau adalah Kadif Teknis Penyelenggara. Kalau Pak Ketua, nama lengkapnya Lalu Darmawan SOS MA Ketua. Kemudian di sayap kirinya Pak Ketua, Adnan Muksin MH, ini ya, Kadif Rendatin, Perencanaan Data dan Informasi. Beliau adalah PAW-nya Pak Almarhum Lukmanul Hakim ya. Dan yang paling ujung sayap kiri luar, sayap kiri luar ini ya, ini agak main bola ini, Ketua Nadi. Di kiri luar ini Pak Abdurrahim MPD, beliau adalah Kadif Hukum dan Pengawasan. Jadi lengkaplah juga kami ini. Jadi sebelum saya lanjut, saya mohon keikhlasannya, mumpung ini bulan puasa, untuk kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk kedua almarhum Pak Lukman dan Pak Daruni Al-Fatihah. Jadi beliau sudah mendahului kita. Jadi beliau sudah di di PAW oleh kedua rekan kita ini. Beliau sudah memberikan kontribusi yang besar bagi KPU Kabupaten Lombok Tengah. Pak Daruni 10 tahun, hampir 10 tahun ya. Kemudian Pak Lukman pernah di PPK Kecamatan Praia Barat, sudah hampir 3 periode, baru berlanjut di sini hampir 3 tahun setengah ya. Jadi mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di surga dan neraka. Baik ibu bapak sekalian, walaupun agak melo sedikit tadi ya. Jadi pertama bahwa
tahapan kita kali ini adalah dalam rangka untuk sosialisasi media gathering kita ini adalah untuk penataan dapil dan alokasi kursi. Apa yang sudah disampaikan tadi Pak Ketua, bahwa dapil di Lombok Tengah ini adalah sangat sederhana gitu ya, berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain, seperti contohnya di Kabupaten Lombok Timur contohnya ya, itu bahkan 5 kecamatan 1 dapil. Begitu ketatnya arena kompetisi bagi caleg-caleg yang di 5 kecamatan itu. Nah, alhamdulillah di Lombok Tengah ini kita patut bersyukur dan terima kasih kepada penyusun dapil kita dulu, pendahulu kami, yaitu KPU sebelumnya, membagi dapil itu sesuai dengan arah jarum jam tadi ya. Yang pertama dari ibu kota, kemudian ke Kopang Rombige, kemudian ke dapil Kopang Rombige, nama desanya ya, Kopang Rombige ya. Dapil 2, dapil 3 Bujur Prai Timur, dapil 4 Prai Barat, Prai Bantai, dapil 5 Jongkar dan Jongkar Pringirate, dan terakhir dapil 6 adalah dapil apa namanya Batu Kliang Utara ya. Nah, boleh ditampilkan prinsip-prinsip penggunaan penyusunan dapil itu jadi halaman berapa itu. Nah, jadi sebenarnya alokasi di halaman 3 ya, alokasi dapil ini pernah kita ingin sebenarnya berdasarkan pertama adalah sosialisasi, kemudian ada FGD, kemudian ada uji publik, sehingga apa namanya berdasarkan usulan-usulan itu kita keretek kesana kemari, ternyata memang belum ada yang pas selain yang sudah ditetapkan ini ya. Jadi sederhana dan dibagi menjadi 6. Sedangkan untuk dapil provinsi kita ada dapat 2, yaitu dapil 7 dan dapil 8. Dapil 7 alokasinya alhamdulillah berdasarkan PKPU 6 ya tahun 2023 ini, alokasi kita juga tetap dengan 7 kursi, sedangkan untuk dapil 8 juga tetap dengan 7 kursi. Nah, dapil kita untuk DPR RI ini ada 2, yaitu NTB 1 yaitu Pulau Sumbawa dengan alokasi 3 kursi, dan dapil Pulau Lombok dengan alokasi 8 kursi. Nah, ring untuk anggota alokasi kursi untuk kabupaten, kota, dan provinsi adalah minimal 3, maksimal 12 gitu ya. Sedangkan untuk alokasi kursi untuk dapil RI adalah 3 sampai dengan 10 gitu ya. Sehingga kemarin berdasarkan DAK 2, daftar agregat kependudukan per kecamatan ya, yang diserahkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada KPRI, yang diteruskan kepada kita, bahwa alhamdulillah kita 1.033.66.915 masih di ring 1 juta sampai dengan 3 juta. Kalau mau menambah menjadi 55, berarti harus kita banyak anak ini, karena harus 3 juta ini ya. Mungkin ketuaan, mungkin nambah anak, mungkin sehingga nanti lebih dari 3 juta. Tapi insya Allah ini nah ini ya, jadi dasar-dasar untuk penyusunan dapil itu pertama adalah kesetaraan nilai suara ya. Nah, jadi kedua adalah ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Nah, proporsional ini nanti secara detail nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Limudin. Sistem yang kita pakai adalah sistem proporsional. Jangan tanya proporsional terbuka dan tertutup dulu ya. Kemudian proporsionalitas, kemudian yang ketiga adalah integritas wilayah. Jadi tidak ada dapil yang di Lombok Tengah ini yang tidak terintegritas wilayahnya. Praya nyambung dengan Praya Tengah dan seterusnya gitu ya, Kopang Janepri dan seterusnya ya. Nah, tidak ada yang jomplang, harus ke kiri dan ke kanan. Sehingga pada saat penentuan ada usulan dulu untuk memisahkan Bujur dengan Praya Timur, kemudian Praya Tengah bergabung dengan Praya Timur. Yang jadi permasalahan nanti tidak akan ngemet antara dapil 7 provinsi dengan dapil 8 provinsi, sehingga dengan 7 prinsip penyusunan dapil ini
kemudian tetap dengan integritas wilayah ini. Kemudian berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Kohesivitas ini kesamaan sejarah ya, kesamaan sejarah. Betul. Berbeda dah sama ini pesupuh pre timur dino dengan pre tengah dulu anunya ini kan. Oh ini doang lain dengan ada di kerajaan Pejangi. Dari menjadi bagian dari Pejangi dulu. Ini masih kan. Lalu ternyata memang belum ini anunya apa namanya disepakati berdasarkan FGD, uji publik dan seterusnya. Nah, KPU Kabupaten dalam hal ini hanya mengusulkan rancangan dapil ya ke KPRI melalui KPU provinsi. Ditetapkanlah dapil berdasarkan PKPU 6 tahun 2023 ini. Nah, ini dasar-dasar untuk prinsip-prinsip dalam menyusun dapil ini berdasarkan PKPU-nya ya. Jadi mungkin kalau masalah apa namanya jumlah kursi tadi sudah, alokasinya juga sudah. Kemudian apalagi Pak Halim yang belum disampaikan ini selain alokasi kursinya ya. Nah, ini saja saya pikir yang apa namanya yang penting sebagai dasar kita untuk melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, pengajuan bakal calon legislatif ini adalah masing-masing partai kita mengajukan maksimal 100% ya, 100% dari alokasi kursi. Jadi kalau sekarang berapa kita punya partai Pak Ale? Jadi persentase 18 partai, persentasenya adalah 30% ya. Perlu kami sampaikan nomor urut partai nomor 1 ada Pak Budi PKB, nomor 2 adalah Gerindra, nomor 3 adalah PDIP, nomor 4 Golkar, nomor 5 Nasdem. Kadang-kadang ini kalau dibaca Nasdem ini marah, ini siapa namanya Nasdem katanya kan. Kemudian nomor 6 ini Buruh, nomor 7 Gelora, nomor 8 PKS. Ini ada benderanya ini ya, sambil diperhatikan benderanya ini ya. Kemudian nomor 9 PKN, nomor 10 Hanura, nomor 11 Garuda. Kalau saya sebutkan partainya itu ada ngikut sepertinya simpatisannya ya. Kemudian nomor 12 PAN, kemudian nomor 13 PBB, nomor 14 Demokrat, nomor 15 PSI, kemudian 16 Perindo, nomor 17 P3, dan yang terakhir ini nomor 24 itu adalah Partai Umat ya. Nanti lanjutnya mungkin ada kaitannya dengan apa namanya gugatan ke Bawaslu oleh Partai Prima yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Nanti akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ya, seperti yang kawan-kawan pernah saksikan dulu. Mungkin ada di sini yang jadi pengurus partai dulu, ini sepertinya ada wajah-wajah yang kita verifikasi ini ya. Ini macam-macam latar belakangnya media ini. Ada yang istrinya jadi PPS, ada yang jadi pengurus partai, ada yang dari macam-macam lah ini ya. Tetapi inilah indahnya ini apa namanya media ini ya, dari berbagai macam partai. Tadi tinggal satu ini ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan lambang-lambangnya ini, mungkin ya bisa disaksikan di depan. Ini adalah lambang-lambang dari 18 partai.